Oke guys, jumpa lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara men-setting grinder sama mesin. Biasanya disebut dalam ilmu barista itu kalibrasi ya, atau bahasa Inggrisnya itu calibration. Jadi seperti yang udah kita ketahui, kalibrasi ini sangat penting sekali ya buat para barista pemula untuk diketahui. Kenapa? Karena tanpa kita mengetahui apa itu kalibrasi, kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara membuat kopi yang enak. Jadi di video kali ini saya akan mengkupas, semuanya cara kita mengatur grind size biji kopi, baik itu buat espresso, manual brewing, dalam membuat kopi ya. Jadi di sini saya udah menyiapkan grinder. Ini grinder produk lokal Indonesia. Dan ini untuk grinder espressonya. Dan di sini tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke langkah-langkah cara men-settingnya ya, men-setting grinder tersebut. Check it out guys. Guys, tapi sebelum kita ke settingan grinder, sebelum kita ke settingan grinder, alangkah baiknya saya jelaskan dulu di papan tulis ini ya. Jadi di sini saya akan menggunakan tanda panah sini dan ke sini. Di sini dia ada fine, di sini dia ada coarse. Di mana coarse itu ini kasar, di sini lembut. Ya guys, karena di sini kita main angka. Di dalam sistem settingan grinder itu kita main angka, kita lihat angka. Jadi seperti yang udah kita ketahui, kita mulainya dari angka 0. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 ya. Jadi kita udah mengetahui kalau angka 1 itu kecil ya. Angka 2 itu kecil, masih kecil. Baru dia di angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru dia besar. Begitu juga dalam sistem settingan grinder ini guys. Kalau kita udah berbicara fine atau lembut, berarti di sini itu angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui, di angka 1 ini berarti yang dihasilkan oleh gilingan grinder atau gilingan grinder ini kecil ya, lembut. Guys. Dan di sini agak besar sedikit. Di sini udah mulai membesar. Sini besar. Guys, bisa dipahami? Jadi maksudnya adalah semakin kita putar lingkaran pada settingan grinder ini untuk ke arah nomor 1, ke arah nomor sini, jadi yang dihasilkan oleh gilingan grinder ini tentunya akan fine atau lembut. Begitu juga sebaliknya guys. Kalau kita putar arah putaran gilingan daripada settingan grinder ini ke angka yang lebih besar, maka misalnya 8, 7, 6, 5, berarti gilingan yang dihasilkan oleh mesin grinder ini akan kasar. Nah, di sini seperti yang udah kita ketahui, espresso, grind size untuk espresso fine ya, atau yaitu di angka 1, 2 sampai 3 ya. Espresso guys. Jadi kalau grind size untuk manual atau cold brew, kita main di sini di angka 5, 6, 7, 8 karena dia membutuhkan fori-fori atau gilingan kopi yang lebih besar daripada espresso. Karena perbedaannya espresso sama manual brewing itu, espresso itu menggunakan tekanan air panas yang sangat keras. Kalau manual brewing kita menggunakan manual atau teko untuk
mengekstraksinya. Jadi itu di situ nggak ada tekanan air panas, makanya dia bisa lambat. Oke, di sini mainnya di settingan grinder 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Oke guys, nah dengan demikian sekarang langkah selanjutnya saya akan mencontohkan kepada kawan-kawan cara men-setting grinder. Oke, lanjut kita ke mesinnya guys. Lanjut saja kita ke cara men-setting grinder ini, yaitu dengan apa yang kita bahas pada video kali ini adalah calibration ya. Jadi men-setting grinder, oke, settingan grinder yaitu medium atau fine atau coarse itu dipanggil dengan calibration. Oke, calibration dalam ilmu baristanya. Itu upaya kita untuk mengeimbangkan gilingan espresso, baik itu untuk manual brewing atau espresso ya. Jadi dari kalibrasi ini kita bisa tahu atau kita bisa mengukur berapa second espresso, extraction espresso kita ya. Semua intinya di sini. Karena ini yang menentukan rasa pada kopi kita. Oke. Oke guys, lanjut saja kita ke settingannya. Jadi di sini seperti yang udah kita ketahui, ini menggambarkan tombol on off ya. Jadi tinggal kita klik. Nah, dan lampunya udah nyala guys setelah kita tekan tombol on off-nya ya. Oke, jadi di sini seperti yang udah kita lihat, ini ada menunya juga pada grinder ini, oke. Ada menu setting, oke, ada menu plus, minus, dan di sini ada 3 cup, di sini ada 2 cup, di sini ada 1 cup. Ini menggambarkan bahwa di sini yang 1 cup dia menggambarkan untuk portafilter yang berkapasitas single, oke, single shot, atau kapasitas portafilter mesin espresso itu 10 sampai 15 gram. Jadi untuk yang double dia itu menggambarkan untuk portafilter atau basket filter yang di dalam ini 18 sampai 20 gram coffee grind ya. Nah, untuk yang ini, yang 3 ini menggambarkan continue. Jadi kalau kita klik ini, dia grinder ini nggak akan pernah bisa berhenti tanpa kita klik lagi. Dia akan terus menggiling ya. Oke guys, oke. Nah guys, di sini seperti yang udah saya jelaskan tadi di papan. Jadi di sini ada tanda panah, oke. Tanda panah ke sana, ada yang ke sini. Menuju ke sana, ada yang menuju ke sini. Ini maksudnya guys, cara kita men-setting gilingan grinder ini. Jadi di sini, guys, tolong fokus ke sini. Ada kecil di sini, oke. Ini patokan kita, oke, atau batas ada itu lubang kecil itu ya. Batas patokan kita untuk mengukur jarak yang kita pakai. Kalau dia harus tepat ke sini gitu ya. Nah, berarti sekarang ini grinder saya setting udah gilingan untuk espresso, guys. Terus pertanyaannya sekarang, Pak, bagaimana cara saya kalau saya pingin gilingan grinder saya itu lebih halus? Oke, karena barista pemula banyak sekali yang kurang memahami gitu cara setting grinder ini harus kemana gitu untuk membuatnya lebih fine atau lembut gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan semuanya guys, oke? Di sini saya akan menjawab caranya. Untuk di grinder ini, karena beda grinder, beda mesin grinder, beda cara setting dan tombol-tombolnya, tapi tetap kita main angka guys, oke? Tetap kita main angka mulai dari 1, 2 sampai 10. Di angka 1 itu fine, oke, lembut banget. Di angka 2 agak keras sedikit gitu, oke. Kalau udah di angka 10 itu sangat kasar banget guys, itu bukan untuk gilingan espresso. Oke, jadi gimana cara kita untuk men-settingnya kalau kita ingin membuat dia lebih lembut? Jadi kita fokus ke tanda panah ini. Ini kan fine, dia tulisannya fine di sini. Jadi tanda panahnya ke sana. Caranya kita tekan ini. Tak, kita tekan, karena ini kalau nggak ditekan dia nggak akan bisa diputar. Jadi ini kita tekan dulu. Tat. Terus kita pindahkan ke sini. Ke sini. Oke, maka nomornya akan berubah menjadi 1 dari patokan yang udah saya garis tadi di sini yang lubang kecil nih. Ini patokannya guys ya. Nah, kalau udah 1 gini, berarti gilingan yang akan dihasilkan oleh mesin ini sangat lembut sekali guys. Oke. Nah guys,
ini yang akan dihasilkan. Sangat lembut sekali gilingan yang dihasilkan guys, kalau dia udah di angka 1. Oke guys, ini untuk gilingan espresso. Oke. Nah sekarang yang kedua guys, tadi kan pertanyaannya cara membuat gilingannya menjadi lembut. Ini contohnya udah kan, lembut banget ini untuk gilingan espresso. Dan sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana cara saya untuk mengubah gilingan espressonya untuk sedikit kasar, karena terlalu lembut gilingan espressonya dan menyebabkan extraction espresso saya itu over extraction karena terlalu lembut. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuatnya teras atau coarse gitu ya. Nah, di sini jawabannya guys. Tadi kan udah lembut. Oke, dan sekarang kita mau membuatnya menjadi kasar. Tinggal dibalik aja guys ya, dengan cara sama kayak yang tadi. Oke, kita fokus ke tanda panah ini. Ini kan tanda panah, terus di sini ada tulisan coarse-nya ya. Kalau yang tadi kan tanda panah ke kiri dan tulisan coarse-nya fine di sini. Jadi, yang memiliki tanda panah ini adalah coarse karena ini ada stripnya ya, ada jaraknya. Nah, cara kita membuat dia kasar tinggal kita tekan sama kayak yang tadi. Karena tanpa ditekan nggak akan bisa diputar ini ya. Kita tekan, tek. Terus kita putarnya ke sana karena coarse kan, berarti kita putarnya ke kanan. Oke, kita ubah dia misalnya di nomor 5 misalnya. Nah, ini kan udah saya kasih tahu ini jaraknya nih. Ini lubang yang kecil ini batas atau patokannya ya. Oke, jadi patokannya ada di sini. Misal di angka 5 di sini. Dari mana kita tuh di angka 5? Kita lihat patokan di sini. Kita fokus di patokan di sini, berarti grind size-nya di angka 5. Oke, guys. Nah, jadi sekarang kita coba untuk menggiling ya. Dan ini yang dihasilkan oleh gilingan angka 5 ya. Nah guys, bisa dibedakan. Oke, bisa dibedakan guys. Ini yang kasar. Ah, ini yang kasar dan ini yang lembut. Bisa dibedakan guys ya. Dan itu semua intinya ada pada grinder ini guys. Semua inti daripada kopi itu semuanya ada di grinder ini guys. Harus dicatat dan diingat. Inti daripada rasa kopi yang kalian buat, oke, buat para barista pemula, intinya ada di grinder ini. Kalau kalian pandai buat kalibrasi, oke, pandai buat calibration, settingan antara grinder dan mesin, temperaturnya harus berapa, grindernya nomor grind size-nya berapa, kopi kalian saya jamin akan enak. Tapi sebaliknya, sekarang Anda pintar di latte art, oke, Anda pintar buat latte art style itu ini, tapi Anda nggak tahu cara calibration yang baik, oke. Terus espresso, biji kopi yang kalian pakai itu biji kopi jenis apa? Apakah robusta kah, arabica kah, dan gilingannya harus di mana, temperaturnya harus di mana? Itu sama sekali nggak ada manfaatnya guys. Nah guys, jadi sekarang saya akan lanjut untuk membuat contoh extraction daripada gilingan yang coarse ataupun fine untuk espresso ya. Bagaimana hasilnya? Oke, lanjut. Akan mencontohkan hasil daripada extraction untuk espresso untuk gilingan yang fine ya. Oke, di sini saya udah ubah dia menjadi nomor 2. Oke. Jadi di sini grindernya udah saya setting untuk single shot. Kita coba. Oke. Ini dia guys ya, fine lembut ya. Oke, nanti kalian akan tahu hasil daripada extraction pada gilingan espresso yang fine ya. Nah, inilah dia espresso guys ya. Jadi espresso itu dia itu akan mengeluarkan krima ya, krima atau busa.
ya busa daripada extraction espresso tersebut dengan cara grind size-nya harus fine atau lembut. Oke guys. Nah, ini dia guys. Dia harus punya krima ya. Dia harus punya krima. Ini untuk espresso ya. Gilingan espresso yang sebenarnya dia harus punya krima. Nah, bagaimana dengan kalau gilingannya terlalu keras? Mari saya akan contohkan lanjut ya. Nah, dan sekarang saya akan mencontohkan kalau nomor atau grind size kita itu terlalu besar. Bagaimana hasilnya? Berarti itu calibration-nya nggak bagus ya. Oke, langsung saya contohkan. Ayo kamera. Sekarang saya mau ubah menjadi nomor yang lebih besar. Oke. Seperti yang udah saya jelaskan tadi di awal, kalau dia besar nomornya, di sini nomor 3 atau 4, berarti hasil gilingannya juga besar guys, otomatis ya. Oke. Lanjut, seperti biasanya setelah kita putar gilingan tuh kita harus buang ya, karena espressonya masih ada yang mengendap di dalam gilingan espressonya. Nah, ini udah keras ya. Nah, ini udah keras banget. Oke, jadi lanjut. Ini gilingan yang kasar ya guys. Nah, ini gilingan untuk yang kasar. Oke. Jadi perbedaannya dia akan kerimanya akan sedikit kalau yang kasar ya. Nah, tuh. Dan dia extractionnya itu sangat cepat banget. Dia akan under extraction guys. Tuh guys. Ini extractionnya terlalu cepat. Oke, karena seperti yang kita ketahui, kalau timing untuk extraction espresso itu dia itu stopnya maksimum 25 second sampai 30 second ya. Itu standar timingnya. Tapi kalau dia di bawah angka 20 second, misalnya belum aja nyampe 20 detik. Oke, udah 10 detik aja espressonya udah banyak yang jatuh. Oke, airnya udah banyak liquid espressonya. Berarti itu gagal kalibrasinya. Oke. Nah, tugas barista di situ harus mengubah grind size-nya, settingan grindernya. Kita harus mengubahnya menjadi lebih lembut lagi sehingga dia mencapai waktu yang udah kita targetkan. Nah, di sini kita sebut dia yang cepat, timingnya itu under extraction, dan dia akan mempengaruhi rasa espresso kalian. Kalau untuk gilingan espresso yang tepat itu di detik 25 second sampai maksimal 30 second untuk yang 18 gram ya, untuk yang double shot. Oke, jadi kalau dia under extraction dia akan mempengaruhi rasa, yaitu nanti dia akan sour dan ke asam acidity gitu ya. Oke guys. Nah, di sini saya udah siapkan 2 cup, oke, dengan contoh grind size juga ya masing-masingnya. Jadi, ayo bisa kita lihat ya, setelah beberapa detik kemudian, ini untuk yang under extraction atau grind size-nya terlalu besar, ini yang dihasilkan. Kerimanya itu akan cepat hilang dan cair kayak air ya. Ini namanya gagal espressonya ya, atau disebut dengan under extraction. Rasanya akan ke asam-asaman sama sour. Nah, ini di sebelah kiri, ini namanya espresso ya. Nah, ini untuk gilingan yang espresso yang sebenarnya, yang lembut, yang fine ya, di angka nomor 1 sampai 2 ya. Tergantung biji kopinya guys ya. Ingat, tergantung biji kopinya. Nah, di sini prima foamnya itu atau busa daripada espresso ini, kalian bisa lihat nih perbedaan antara kedua ini. Nah, dan sekarang kita bisa rasa nih guys. Kita cicip ya. Kita cicip untuk espresso. Rasanya pas, pahitnya itu dapat, asamnya itu ada, sama
asamnya itu nggak terlalu tinggi dan pahitnya itu udah balance ya, antara asam pahitnya itu balance untuk true espresso atau espresso yang benar. Sedangkan yang di kiri ini, oke, ntar dulu saya ambil air ya guys. Nah, sedangkan yang di ini, yang di kanan saya ini untuk grind size yang bukan grind size espresso, kita bisa rasanya, atau bisa kita panggil untuk extractionnya itu under extraction ya, di bawah 20 detik. Terasa ya. Rasanya asam guys, kayak baru lihat mantan jalan sama pacar barunya. Rasanya gitu guys ya. Itu rasanya espresso yang under extraction. Nggak enak banget guys, asam, sournya itu nggak enak guys. Samping itu juga guys, di samping rasa antara kedua under extraction sama espresso yang sebenarnya ini juga sangat berpengaruh di dalam pembuatan, khususnya di latte art. Kenapa? Karena espresso yang standar atau yang bagus untuk dibuat latte art yang bagus itu harus mempunyai krima yang tebal atau yang bagus. Oke? Karena dia nggak akan sour pas kita pembuatan latte artnya. Lebih-lebihnya pada kalau kita mau membuat latte art freestyle. Sedangkan kalau kita membuat latte art dengan espresso yang under extraction, berarti nanti hasil latte artnya itu akan sour, berair. Karena krimanya tipis, nggak ada. Oke guys? Nah, sekarang saya akan mencontohkan ya. Lanjut kita ke latte artnya. Nah, ini saya contohkan untuk membuat latte art dengan espresso yang krimanya bagus ya guys ya. Nih guys. Jadi enak kita guys ya. Ini kalau krimanya bagus kawannya. Nah, jadi ini kalau krimanya bagus. Jadi kita itu latte art kita itu akan terjamin juga guys. Tapi sebaliknya kalau krimanya nggak bagus, nggak baik, latte art kita itu kan kelihatan kayak air guys. Oke guys, bisa kita coba dulu guys. Pokoknya enak banget lah guys ya, gitu guys ya. Dan ini dengan espresso yang under extraction tadi yang tanpa krima ya, kita bisa lihat perbedaannya. Tuh, dia akan kayak air guys ya. Dia akan kayak air. Nah, perbedaannya kan kayak gini, agak pecah-pecah guys ya. Nah, dia akan teksturnya dia akan enggak, kalau kita goyangkan itu dia akan jatuh. Kalau foamnya nggak tebal. Karena di sini kita berbicara latte, jadi foam yang harus kita buat itu harus foam latte, bukan foam cappuccino ya. Jadi harus bisa dibedakan. Foam cappuccino sama latte itu beda. Cappuccino itu tebal, latte itu agak tipis ya. Dan rasanya juga rasanya kayak air ya. Ya karena asam. Pahitnya itu nggak dapet. Oke? Atau komunike. Jadi guys, ini sekedar info ya buat para barista pemula. Jadi barista ini bukan hanya berbicara soal latte art yang bagus atau freestyle yang bagus di latte artnya, tapi juga kita berbicara bagaimana kita menghasilkan atau membuat kopi yang enak. Kita harus tahu bagaimana membuat calibration yang hebat dengan cara men-setting grinder sama mesin espresso yang kita pakai, guys. Oke guys, selamat para barista Lombok. Oke, tetap semangat dan selalu berjuang, belajar dan stay humble. Oke, nggak boleh sombong. Oke guys, see you.